Shalom anak-anak, selamat siang. Pada hari ini kita mari belajar di kelas 9 bab 3 dengan judul Gereja yang tidak membeda-bedakan. Gereja yang tidak membeda-bedakan yaitu membagi-bagikan harta. Membagi-bagikan harta ini ketika ada orang butuh pertolongan sakit, mungkin uangnya nggak ada, kita tolong dia. Dan membagi-bagikan harta ini banyak caranya. Itulah membagi-bagikan harta. Yang kedua, kita hidup dengan secukupnya. Kenapa hidup harus dengan secukupnya? Kita tidak boleh hidup berlebih-lebihan karena masih banyak orang yang di sana membutuhkan kita. Masih banyak orang yang membutuhkan pertolongan kita. Makanya kita tidak boleh hidup berfoya-foya, hidup berkelebihan, tetapi kita harus peduli kepada orang lain. Dengan kita hidup secukupnya dan kita akan menyisihkan penghasilan kita untuk orang yang membutuhkannya. Bukti yang ketiga bagaimana kita tidak membeda-bedakan adalah perjamuan kasih. Kenapa harus dikatakan perjamuan kasih? Di saat kita mengadakan perjamuan kasih itu, di situ banyak golongan-golongan yang berkumpul. Ada orang yang kaya, ada orang yang miskin, ada orang yang berpangkat, ada orang yang berkedudukan, ada orang yang tidak berpendidikan, tetapi diduduk kita bersama di perjamuan kasih. Makan bersama, tidak ada perbedaan di antara kita. Karena di mata Tuhan, kita pun tidak ada perbedaan. Semua manusia di bumi ini sama di mata Tuhan. Apa alasannya kita harus membedakan manusia? Apa hak kita? Sedangkan Tuhan aja tidak membedakan kita. Kenapa kita harus membeda-bedakan sesama manusia? Hari ini Tuhan mengajarkan kepada kita hidup supaya tidak membeda-bedakan. Dengan mengadakan perjamuan kasih, di situ kita akan merasakan bergabung bersama orang yang berkedudukan sama yang tidak, orang yang berpendidikan sama yang tidak. Kita makan bersama seperti Tuhan Yesus. Waktu dia belum mau disalibkan, dia undang semua murid-muridnya makan bersama. Murid-muridnya tahu, anak-anakku yang kekasih dalam Tuhan, ada dari nelayan. Yesus itu raja. Tuhan Yesus di bumi ini dia Tuhan, raja, tetapi dia tidak menyombongkan kerajaannya. Dia tidak menyombongkan ketuhanannya. Dia rela ke dunia ini bersama dengan kita, bersama murid-muridnya. Jadi kita sebagai anak Tuhan pada hari ini kita diajarkan ya, seperti yang ditulis di dalam Galatia 3 ayat 28. Hidup peduli satu sama lain, makan bersama, sebangku, duduk bersama, berdiri bersama. Di Galatia 3 ayat 28 diajarkan Yesus pada kita di situ bagaimana supaya kita tidak membeda-bedakan kelas dan derajat. Ini semua dilakukan di abad 1 sampai 20. Ini sungguh-sungguh dilakukan pada abad 1, gereja mula-mula sungguh-sungguh melakukannya. Tetapi di akhir abad 20, orang-orang sudah tidak peduli lagi dengan orang lain. Di abad 20 ke atas ini, orang-orang sudah peduli dengan diri sendiri. Sudah kurang dengan kasih, sudah tidak peduli orang-orang miskin, sudah tidak melakukan hidup sederhana. Di abad 21 sekarang orang hidup dengan mewahnya, hidup tidak peduli dengan yang lain. Bisa adik-adik bayangkan, semenjak abad 20 ke atas, bisa adik bayangkan contohnya. Anak-anakku kekasih, contohnya kita lihat orang miskin. Contohnya orang miskin belanja di pasar. Ya. Orang kaya belanja di mall. Dan begitu juga pada umumnya ya, kita bisa melihat sekarang sekolah-sekolah pun sudah mulai lagi membeda-bedakan orang yang sekolah ini untuk di dalam belanja, tapi kalau di sekolah ya. Kalau di sekolah dalam pendidikan
Sekarang ini orang-orang mampu sekolahnya yang tinggi di sekolah favorit. Kalau orang yang nggak mampu tidak bisa di sekolah favorit. Karena apa? Karena tidak ada uang. Di abad 20. Tetapi semenjak adik-adik baru tahun ini saya lihat ada sekolah yang per wilayah itu sangat menolong orang-orang yang nggak mampu itu. Yang per wilayah isolasi ya, zonasi ya. Tapi adik-adik yang kekasih dalam Tuhan, sekarang pemerintah mulai mengembalikan masalah pendidikan di abad 20, zonasi. Jadi zonasi itu tidak memandang orang kaya, orang mampu, ya, tidak memandang di situ. Jadi disamaratakan di situ. Sistem zonasi tidak memandang. Ya, begitu juga kita di dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam kehidupan kita yang bergereja, marilah kita tidak membeda-bedakan. Walaupun orang kaya, jangan menganggap remeh orang kecil, orang miskin. Justru kita diajarkan untuk peduli kepada orang-orang yang nggak mampu. Demikianlah adik-adikku kekasih yang di dalam Tuhan Yesus, marilah kita bukan sebagai pendengar saja, tetapi marilah kita menjadi pelaku firman. Apa yang diajarkan kita sebagai gereja, supaya kita bertumbuh di dalam Tuhan dan tidak membeda-bedakan sesama. Biarlah orang kaya peduli kepada orang yang miskin. Biarlah orang yang mampu menolong orang yang berkekurangan. Kita sama-sama merasakan apa yang dirasakan orang miskin. Kita sama-sama menderita apa yang dirasakan orang yang menderita. Itulah yang Tuhan ajarkan pada hari ini. Demikianlah pelajaran pada hari ini. Terima kasih anak-anak. Tuhan Yesus memberkati.